Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Boleh dong tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu indah. Sebelah kanan saya dari mana? Sebelah kiri dari mana? Masya Allah, tabarakallah. Aku kasih kesempatan lagi buat curhat ya. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Langsung aja yang mau curhat boleh angkat tangannya. Oke, aku ambil mic dulu. Aku pilih yang dari Sumedang. Silakan Ibu ikut saya. Semoga curhatan ini bisa mewakili para jamaah yang ada di rumah juga ya. Oke, silakan Ibu sebelah sini Ibu kasih salam dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti dari Majelis Yanti dari Yanti. Gimana tadi ulang? Ulang. Ya, diulang. Nama saya Yanti dari Yanti. Yanti dari Yanti. Kirain dari Sumedang. Yanti dari Yanti dari Yanti. Yanti dari Yanti. Oh yaudah. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah Tanjung Kerta, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Oke. Dari mana Bu? Tepuk tangannya. Oke dibantu ya. Ustadz Bani dari Bani. Dari Bani. Ustadz Bani dari. Curhat dong Ustadz. Iya. Iya. Saya kan tinggal bersama nenek dulu. Waktu itu pas nenek saya sakit, suami saya juga sakit. Nenek saya anaknya ada 4. Tapi alasannya banyak. Dia nggak mau ngurus semuanya. Saya yang ngurus sendiri. Sedangkan suami saya juga sakit. Sering masuk rumah sakit. Yang pertama alasannya repot. Karena suka ke ladang. Itu ada di situ satu kampung. Yang kedua, dia bilang suaminya juga sakit katanya harus kerja. Tinggalnya agak jauh. Yang ketiga tinggalnya agak jauh juga sama repot katanya. Yang keempat mama saya tinggalnya jauh di Bandung. Ya sama itu juga repot ya. Sedangkan waktu itu suami saya sakit, saya cari nafkah sendiri ya Pak Ustadz. Nenek saya sakitnya kan jompo, harus pakai pamper, pakai apa gitu ya. Waktu itu saya kerepotan di biaya Pak Ustadz, sedangkan anak-anaknya ngasihnya itu kadang-kadang ada yang ngasih 100 itu pun berapa bulan sekali gitu. Ya gitu Pak Ustadz. Bagaimana tanggapan menurut Islam terhadap anak-anak beliau yang seperti itu Pak Ustadz? Sedangkan saya pribadi kerepotan Pak Ustadz, suami saya juga sakit sampai sekarang gitu. Masya Allah, Ibu dari Yati dari gimana? Ibu Yanti dari dari Yanti. Yanti dari Yanti. Yati dari Yanti. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat buat Ibu. Karena keikhlasannya mengurus dan merawat suami yang sedang sakit. Ditambah juga mengurus dan merawat nenek yang sedang sakit. Meskipun ujungnya jadi sakit hati ya. Enggak. Masya Allah ya, buat kita semua yang memiliki orang tua kita sedang sakit, orang kita sedang mohon maaf Allah uji, maka ya memang harus banyak-banyak bersabar. Ya banyak-banyak harus kita meluangkan waktu tenaga. Ketika kita dulu kecil, kitalah yang diurus oleh orang tua kita. Maka sekarang ketika kita sudah dewasa, sudah besar, orang tua butuh perhatian kita, curahkan perhatian. Yang punya waktu, berikan waktu. Yang punya tenaga, berikan tenaga. Saya nggak ada waktu, nggak ada tenaga karena tinggal jauh. Berikan minimal uang. Ya minimal uang, bantuan. Nggak harus banyak lah, ya 10 juta aja Bu ya tadi ya berapa? Banyak itu. Banyak kan itu ya. Berikan waktu, berikan tenaga, doa. Ya tak sempat, tak bisa saya uang, nggak bisa tenaga. Selalu berkabar, tanya bagaimana kabarnya, mohon maaf saya belum bisa datang karena jauh. Mohon maaf juga belum bisa memberikan uang karena masih juga terbatas. Insya Allah saya akan usahakan. Insya Allah ya kalau kita luangkan itu waktu, tenaga atau uang Allah jadikan berkah insya Allah. Waktu yang kita pakai mengurus orang tua Allah ganti dengan waktu yang barokah.
tenaga fisik yang kita pakai buat ngurus orang tua yang sedang sakit, Allah jadikan sehat fisik kita. Kalau harta, Allah jadikan berkah harta kita insya Allah. Amin. Allah a'lam bishawab. Ustaz Maulana. Kesalahan yang paling dimaklumkan oleh Allah adalah kesalahan orang yang tinggal sama orang tua. Yang merawat orang tua. Yang paling suka dimarah-marah itu aneh yang tinggal sama orang tua. Nah, itu dimaklumkan oleh Allah. Ibu ngoceh-ngoceh begini, Allah maklumkan. Ibu marah-marah, kenapa tuh om saya tidak pernah datang sini. Allah maklumkan. Tahu nggak, saya pernah juga, nenek saya punya anak banyak. Ada 7 lah. Tapi sukanya tinggal di rumah ibu saya. Dan saya satu kamar. Kemana-mana saya enak. Ada nenek saya. Ada yang teman saya cerita. Tahu nggak Bu? Itu luar biasa enaknya Bu. Ya, ibu mendapatkan pahala yang luar biasa. Iya. Amin. Mau rawat nenek lagi? Nggak ada lagi Pak Ustadz. Ya udah, makanya bersyukurlah sudah pernah merawat nenek. Baik. Insya Allah kalau ibu jadi nenek akan dirawat juga. Masya Siapa Allah. yang memuliakan nenek-nenek akan dipanjangkan umurnya. Baik, Masya Allah. Itulah curhatan dari hati dari Yanti buat Bu Yanti. Ya, ya. Terima kasih Bu Yanti. Tepuk tangannya dong. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo, wabarakatuh. ikut sama kakek. Ikut kakek. Kek anterin ya kek. Ya, Sama kakek. makasih kek. Sekarang Ustadz Maulana tetap di sini, Ustadz Bani juga. Aku mau cari yang mau curhat lagi ya. Siapakah dari Pekalongan yang mau curhat? Ibu mau curhat? Oke, Ibu silakan ikut saya sini. Ayo Ibu, kasih salam, namanya siapa? Silakan. Curah aja nangis. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Kak Soni, Ya, saya mau curhat. ya. Saya kan meninggal, cuman anak satu-satunya, umurnya masih 13 tahun. Sakit, terus dia dioperasi, aku menemani di rumah sakit selama 21 hari. Apakah saya ini termasuk orang tua yang gagal? Orang yang apa Ibu? Gagal dalam mengurus anak. Mohon maaf, usia berapa tadi anaknya Bu? 13 tahun. Apakah anak saya itu meninggal sebelum balik itu tempatnya itu di surga Ustadz? Ya. Terus saya minta amalan buat hati saya ini supaya tenang. Apalagi ini kan udah mau acara selamatannya yang 2 tahun. 2 tahunnya. Tapi hati ini tuh rasanya, ya Allah. Silakan Ustadz Maulana. Gini. Buat orang tua yang meninggal anaknya, ketahuilah anak itu masuk surga. Amin. Ada 2 manusia tidak akan mencium baunya surga. Anak yang durhaka, istri yang durhaka. Kalau anak yang lebih dahulu berarti orang tuanya pasti sudah ikhlas. Memaafkan, jadi aman. Bu, tinggal ibu aja. Kalau ibu mau menyelamatkan anak ibu, ibu harus ikhlas. Ibu kirimkan doa buat anak ibu. Ibu maafkan dia, namanya anak 13 tahun mungkin ada salah. Tapi ingat ya, yang belum balik itu kan tidak punya dosa. Yang ada salah, jadi tidak terhitung dosa. Jadi aman. Pertanyaannya, bagaimana dengan ibu? Sebenarnya yang diuji adalah ibu. Bu, marah nggak kalau Allah minta sesuatu yang sudah dikasih? Nggak usah kan dititipin. Iya, emang udah ajalnya segitu. Ya, bagus. Jadi ya berusaha ikhlas, cuman kan ikhlas kan susah Ya, ya. tahu nggak? Kasus ibu persis dengan kasus teman saya. Namanya Ustaz Bani. Ya. Yang meninggal anaknya. Silakan Ustadz, sebelah sini Ustadz. Masya Allah, iya Ibu. Saya merasakan betul bagaimana beratnya kehilangan seorang anak. Anak saya juga usia 5 tahun, Allah ambil. Bersyukur sekali Allah berikan kita nabi itu yang bisa diteladani dalam semua aspek kehidupannya. Jadi kalau kita merasa kehilangan orang tua, nabi sejak kecil sudah gak punya ibu bapak. Kalau kita merasa kehilangan anak, nabi ditinggal oleh semua anaknya kecuali Fatimahuz Zahra. Kalau kita kehilangan pasangan, nabi kehilangan ibunda Khadijah. Maka Masya Allah
Kalau kita merasa berat ya Allah Nabi kita juga berat diujinya. Maka kita paling tidak merasa alhamdulillah paling enggak ujiannya nih ada yang Allah berikan ke Nabi, Allah berikan ke saya juga. Mudah-mudahan saya termasuk umatnya Nabi Muhammad. Sehingga besok dapat syafaat. Sebagaimana Nabi janjikan anak yang belum balik meninggal itu berada di bawah pemeliharaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Besok tuh narik-narik ini Bu. Sampai di hadisnya tuh begini. Ditarik ke surga kita orang tua itu. Masya Allah. Kalau bukan karena itu nggak bisa kita bersabar. Kalau bukan karena itu mungkin berat menghadapi kehidupan. Tapi kalau kita yakin janji Allah yang diberikan kepada orang tua yang bersabar dan ikhlas. Seperti yang dijanjikan Rasulullah. Mudah-mudahan bikin hidup kita semakin tenang insya Allah. Allah alam bisawab. Ibu kuat, ibu sabar, ibu bisa melewati ini semua. Kita doakan yang terbaik buat ibu. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz Syam, silakan Ustaz. Baik, rahasia hidup tenang ketika kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang maha kuat adalah Allah, yang mengendalikan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rahasia hidup tenang kalau hidup kita senantiasa kita bersihkan dari dosa-dosa. Tidaklah sesuatu itu terhalangi darimu berupa rizki dan keberkahan kecuali karena dosa. Maka perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Allah katakan di dalam Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan rahasia hidup tenang sampai husnul khotimah hingga akhirat kelak juga tenang adalah mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, berkahilah kami dengan ketenangan, dengan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, berkahi kami dengan ketenangan, dengan rezeki yang banyak, mudah lagi berberkah. Wa amalan mutaqabbala, tenangkanlah kami dengan amal kami dan taubat kami yang Engkau terima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.